Cantika merasa nama yang dia dengar itu begitu familiar. Apa orang yang dia cari adalah Jimmy yang sama? Sayangnya ibunya tidak menjelaskan Jimmy yang diajari, hanya saja ibunya mengatakan mencari laki-laki yang bernama Jimmy saja. Cantika merasa ibunya tidak mungkin ada hubungannya dengan kaum jaksat seperti mereka. Cantika melanjutkan makannya. Tanpa ada Rico di sampingnya, dia merasa lebih rileks mengisi perutnya. Laki-laki itu begitu membuatnya tidak nyaman. Entah karena kelaparan atau makanannya yang enak, Cantika bisa menghabiskan seluruh makanan yang ada di atas meja. Rico dengan langkah tergesa-gesa langsung menuju ke ruang khusus di mana asisten opanya dirawat. Alvin sang asisten selalu setia mendampingi dirinya. Di sana sudah terlihat dadenya, Angel Boy anak dari Jimmy, auntinya Kirana, dan beberapa keluarga Wijaya lainnya seperti Andra. Mereka semua tampak bersedia. Angel Boy, apa yang terjadi? Tanya Rico tak sabar. Guru Rico, Papa hanya ingin bertemu denganmu, sahut Boy dengan nada sedih, namun tetap tegar. Rico langsung masuk ke dalam ruang perawatan sendiri menghampiri laki-laki yang berbaring lemah sembari tersenyum kepada Rico. Laki-laki 80-an itu menjulurkan tangannya. Opa, bertahanlah. Opa sudah lelah, nak. Opamu dan Opa Frank sudah menungguku. Kami akan berkumpul di sana, karena Opa sudah sangat merindukan mereka semua. Namun sebelum aku pergi, aku ingin memberitahukanmu sesuatu. Kamu harus mencari putrinya dan rawat dengan baik. Ucapnya tersengal-sengal. Rico tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Oma Jimmy. Mereka di Cina Aunty Mularas adalah Sasha dan dia memiliki anak perempuan. Dan Aunty, kamu sudah meninggal. Pertemukan dengan ayahnya Jack sebelum Jack pergi juga. Opamu yang selama ini melindungi mereka. Dan sekarang tugasmu bagaimanapun Laras tetap bagian dari Wijaya. Meskipun dia sudah bercerai dengan uncle kamu, Dava. Lanjut Jimmy lagi dengan nafasnya yang tersisa. Rico menahan air matanya agar tidak tumpah. Dia harus tetap menjadi sosok yang kokoh. Dan terakhir, nak, kamu adalah pewaris Wijaya yang sesungguhnya, dan tanggung jawabmu yang harus memikulnya. Jangan sampai perusahaan Wijaya runtuh. Ini kamu terima dan ini adalah pesan terakhir dari opamu sebelum beliau pergi, dan aku harus menyampaikannya kepadamu sebelum aku meninggalkan dunia ini dan menemuinya, karena ini adalah tugas terakhirku. Jimmy memberikan sebuah flash disk yang ada di tangannya, yang selalu dia jaga kepada Rico Wijaya. Rico menerimanya dengan hati yang sedih. Selamat tinggal pewaris. DIPB. Rico melihat tanda rumput tadi sudah berubah menjadi garis datar. Rico langsung menekan tombol memanggil petugas medis. Dava dengan cepat memasuki ruangan dan memberikan pertolongan kepada Jimmy dengan pengejut listrik beberapa kali. Namun Jimmy sudah berpulang. Laki-laki yang begitu berjasa bagi keluarga Wijaya. Sang asisten kini sudah berpulang dan berkumpul dengan majikannya dan sahabatnya di alam lainnya. Rico, beliau sudah tidak ada. Selamat jalan Uncle Jimmy, ucap Dava kepada asisten ayahnya. Rico melihat sesuatu di genggaman tangannya. Opa Jimmy, akan aku ingat selalu pesanmu ini. Salam buat opaku dan Opa Frank di sana. Selamat tinggal sang asisten hebat. Ucap Rico dengan tegas menatap tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Setelah itu Rico mengikuti Paman Dava keluar dari ruangan untuk memberitahukan kabar buruk ini kepada semua keluarga terutama Boy. Boy, aku turut berduka cita, ucap Nico Wijaya sambil memeluk sahabatnya sekaligus adik iparnya. Kita tidak usah bersedih, karena dadekku sudah tidak sabar menunggu kematiannya, karena dia ingin berkumpul dengan majikannya dan sahabatnya, ucap Boy dengan tegar. Kamu benar, Boy. Aku yakin sekarang Uncle Jimmy sangat bahagia bisa berkumpul dengan mereka lagi, sahut Nico dengan menepuk pundak sahabatnya. Nico mengangguk mengerti, karena dia juga melihat kesehatan asisten ayahnya itu terus menurun, dan kehilangan semangat hidupnya setelah kepergian sosok dua orang terdekatnya, yaitu Andre Wijaya dan Frank sang bodyguard hebat. Keesokan harinya mereka mempersiapkan acara pelepasan terakhir bagi sang asisten hebat, yang selalu mendampingi sosok Andre Wijaya, dan mereka direncanakan akan dikubur di dekat majikannya sama seperti Fran yang dikubur di dekat Andre Wijaya. Rico terus memandangi peti yang turun ke liang lahat. Rico mengingat kenangan bersama sosok itu yang selalu menemaninya sedari kecil. Sosok yang sudah dianggap sebagai opanya sendiri. Rico mengalihkan pandangannya kepada makam lain, yaitu makam opanya sendiri dan Frank bodyguard setia opanya. Rico menghela nafas dalam-dalam. Sebuah pertemuan pasti ada perpisahan, karena sudah menjadi hukum alam dan ketentuan yang di atas. Rico,
Ikutlah pulang ke rumah, ada yang ingin Dadi bicarakan sama kamu. Tuan Niko Wijaya sang ayah sembari menepuk pundaknya. Riko, Dadi sama Oma ingin kamu tinggal di rumah besar kumpul seperti layaknya keluarga. Imbuh Niko lagi penuh harap. Aku akan pulang, Dad. Tetapi tidak sekarang, masih banyak yang harus aku lakukan, sahutnya. Nabila merindukanmu, Riko, bahkan dia terus menanyakan kamu terus. Putrimu bentar lagi menginjak remaja, dia butuh perhatian lebih, dan juga butuh sosok seorang ibu, ucap Riko lembut. Aku tahu Dadi itu, Dad. Tapi aku juga tidak bisa menuruti kemauannya, apalagi itu menyangkut hal. Niko hanya bisa menghela nafasnya mendengar jawaban putranya yang sangat keras kepala, dan sangat susah diubah keputusannya sama seperti dadenya dulu. Setelah acara selesai, mereka meninggalkan tempat pemakaman, dan kembali ke rumah masing-masing. Riko pulang ke rumahnya. Cantika terlihat sedang duduk memandangi kolam ikan. Dia terlihat bosan, karena hidupnya biasa dia lalui dengan bekerja keras, sedangkan dari kemarin dia hanya diam di rumah saja, tanpa melakukan sesuatu. Dia juga tidak tahu kemana laki-laki itu pergi. Sejak menghilang kemarin, dia tidak ada muncul lagi di hadapannya. Kemarin yang datang, hanya beberapa orang yang melakukan fitting baju kebaya yang akan dia kenakan. Besok kita akan menikah, jadi persiapkan dirimu. Cantika langsung membalikkan badannya begitu terkejut dengan suara tegas itu. Riko Wijaya sudah berdiri di pintu dengan satu saku tangannya berada di saku celananya. Riko melangkah mendekati Cantika yang tiba-tiba berdiri setelah melihatnya. Cantika terlihat sangat ketakutan melihat sosok dingin seorang Riko Wijaya. Riko berdiri tepat di hadapannya dengan mata elangnya menatapnya tajam. Besok kamu akan menjadi istriku, jadi kamu harus mengikuti semua perintahku. Pernikahan ini karena anak di perutmu, bukan karena cinta, jadi kamu harus bisa membedakannya. Kita hanya menjadi pasangan di atas kertas. Jika suatu saat aku bertemu dengan wanita yang ingin aku nikahi, kita akan bercerai dan anak yang akan kamu lakukan akan tinggal bersamaku, dan sebagai kompensasinya aku akan memberikanmu banyak uang, kata Riko tegas dan dingin. Dan satu lagi, jangan pernah campuri urusan pribadiku dan putriku. Jalani saja pernikahan tak sempurna ini sampai perpisahan kita, dan aku janji akan menghormatimu selama pernikahan ini. Imbuh Riko lagi sembari memperhatikan wanita itu. Sakit itu yang Cantika rasakan saat ini mendengar kata-kata Riko. Dia merasa laki-laki di hadapannya begitu egois. Apa semua laki-laki kaya seperti ini tidak memikirkan perasaan wanita? Cantika memberanikan dirinya. Cantika mengangkat kepalanya hingga netra mereka bertemu. Riko merasa tidak nyaman di dadanya melihat wajah wanita yang sedang terluka ini. Akan tetapi dia memiliki alasan dari semua keputusannya. Dia harus mencari putrinya Laras dan diminta menikahinya. Itu pesan terakhir dari opanya yang membuatnya harus melukai perasaan wanita di hadapannya ini. Jika kamu tidak mau ada perpisahan, berarti kamu harus menerimaku menikahi lagi, ucap Riko memberikan pilihan lain untuk Cantika. Dada Cantika naik turun menahan emosinya. Laki-laki di hadapannya begitu tidak menghargai perasaan seorang perempuan. Apa Anda tidak pernah diajarkan menghargai perasaan seorang perempuan oleh orang tua Anda? Apa baru Anda kaya Anda bisa senak jidat Anda? Aku bisa mengurus diriku dan anakku kelak, dan Anda tidak perlu menikahi saya, ujarnya menatap tajam Riko. Riko menarik leher Cantika hingga puncak hidup mereka bersentuhan. Selama ini tidak ada yang berani berbicara seperti itu dengan seorang Riko Wijaya. Tapi sayang, aku tidak akan pernah membiarkan keturunanku terlahir tanpa ada pernikahan yang sah. Mau tidak mau atau suka tidak suka, besok aku akan menikahinya, tegas Riko.